Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Pilihan Rakyat. Ya, pemirsa, penyelenggaraan kontestasi pemilu 2024 secara terjadwal telah usai diberlangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024 silam. Sehingga sudah seyuganya lah masyarakat Indonesia seluruhnya untuk kembali menciptakan kondusivitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sembari menunggu penetapan rekapitulasi yang sah dari KPU terjadwal pada tanggal 20 Maret 2024. Lantas bagaimanakah kemudian keterkaitan keberlangsungan kepemiluan 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan juga di Kota Medan, dan seperti apa upaya dari pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian untuk dapat menjaga dan menciptakan antisipasi ancaman propaganda pada pemilu 2024. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik kami pilih dan persembahkan ke hadapan Anda, yakni antisipasi ancaman propaganda pada pemilu 2024. Untuk itu telah hadir bersama kami pemirsa narasumber yang hebat akan hal ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu yang sedikit jauh dari saya. Beliau adalah Ketua KPU Medan, yakni Mbak Atika. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik. Boleh disapa dulu terlebih dahulu kepada pemirsa yang setia menonton kita pada Ya, sore hari ini. pemirsa TVRI, semoga sehat selalu dan bahagia. Baik, dan tentunya telah hadir pula bersama kami Ketua KPU Sumut yang terhormat Bapak Agus Arifin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Arifin. Selamat sore. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Boleh disapa kembali pemirsa kita. Selamat sore masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih telah menggunakan hak pilihnya Ya. pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Baik, dan untuk mempertajam informasi kita terkait tema ini dengan lebih, telah hadir pula bersama kami Kapolrestabes Medan yang terhormat, Kombes Pol Dr. Teddy John Sahalamarbun, SH Mhum. Selamat sore, apa kabar Pak Teddy? Selamat sore Mas Asril. Kabar baik Pak? Ya, alhamdulillah puji Tuhan kabar baik. Boleh disapa dulu terlebih dahulu kepada Ya. pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa warga Kota Medan. Terima kasih kita telah menjaga pelaksanaan pemilu sampai sekarang dalam keadaan aman dan kondusif. Amin, Allahumma amin. Dan pemirsa, untuk itu kami buka telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya adalah antisipasi ancaman propaganda pada kepemiluan 2024. Baik, saya pertama kali akan mengarah kepada Ketua KPU Sumut, Bapak Agus Arifin, yang sehingga akan memberikan perspektif terkait keberlangsungan pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara ini, mengingat 33 kota dan kabupaten berada di Provinsi Sumatera Utara. Seperti apa ini Pak Agus? Terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan pemilu di tahun 2024 di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui telah terlaksana dengan aman, lancar dan kondusif. Walaupun pada hari pemungutan suara 14 Februari kemarin ada beberapa hal yang mungkin terjadi kelalaian dari penyelenggara. Untuk saat ini kegiatannya adalah rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka, rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di tahun 2024 tingkat kecamatan. Jadi di 33 KPU Kabupaten Kota saat ini sedang melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di masing-masing kecamatan. Dan juga kami informasikan pada masyarakat Sumatera Utara juga beberapa kecamatan di beberapa KPU Kabupaten Kota telah selesai melaksanakan kegiatan rekapitulasi. Dan saat ini beberapa KPU Kabupaten Kota juga telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten kota. Misalnya KPU Kabupaten Nias Selatan itu telah melaksanakan kegiatan rekap di tingkat kabupaten pada tanggal 24, dan hari ini ada beberapa KPU Kabupaten Kota juga telah melaksanakannya seperti
KPU Kabupaten Langkat, Karo, dan juga Madinah. Ya. Dalam kegiatan ini baik peserta itu diundang dalam rapat pleno terbuka, termasuk juga para saksi dari peserta terutama. Bisa dan juga diinformasikan dari pengawas. kepada kita Pak, para peserta yang dimaksud siapa dan mengapa hadir pada kesempatan tersebut? Ya, untuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Untuk kegiatan rapat pleno terbuka namanya ya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara itu dihadiri oleh PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada di wilayah kerja KPU Kabupaten Kota setempat. Baik. Kemudian juga dihadiri oleh peserta partai politik. Dalam hal ini diwakilkan oleh saksi. Ya. Tentu saksi ini mendapat mandat dari partai politik sebagai peserta pemilu yang ada di KPU Kabupaten Kota. Dan juga ada dari Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Pengawas Pemilu tingkat KPU Kabupaten Kota. Misalnya mungkin nanti Medan misalnya kan nanti akan dihadiri oleh Bawaslu tingkat Kabupaten Kota Medan. Ya. Nah, inilah peserta pada saat rapat pleno terbuka. Baik Pak Agus, Anda tadi berbicara keterkaitan kepemiluan 2024 ini syogianya berlangsung kondusif dan begitu aman. Meskipun saya dapat referensi bahwa sekitar 21 ataupun lebih bahkan ada pemungutan suara ulang yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara ini. Bisa Anda ceritakan mengapa hal itu terjadi dan daerah mana saja yang telah berlangsung PSU tersebut? Ya, PSU tersebut telah dilaksanakan. Itu ada di 7 KPU Kabupaten Kota. Ya. Mulai dari Kota Medan, Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga Labuhan Batu Utara. Nah, itu lebih kurang 21 PSU. Ada PSU yang dimaksud dengan pemungutan suara ulang. Jadi dari awal dia akan ada 5 jenis surat suara. Jadi kelima-limanya itu diulang. Ada namanya penghitungan suara ulang. Jadi penghitungan suara ulang ini kira-kira dari 5 jenis surat suara salah satunya saja yang diulang. Oke. Apakah penghitungan ulang untuk untuk suara presiden atau yang lain. Terkait hal maupun penyebab mengapa terjadinya PSU itu nanti kita akan bahas lebih mendalam Pak. Tapi kita beralih terlebih dahulu pemirsa untuk mencari informasi lebih khususnya di Kota Medan. Mengingat Kota Medan ini kota yang paling besar di Provinsi Sumatera Utara ini. Dari Mbak Atikah bisa diinformasikan pada masyarakat luas ini bagaimana sih sebenarnya keberlangsungan kepemiluan 2024 di Kota Majemuk ini Mbak Atikah? Sepencermatan KPU Kota Medan pada saat tanggal 14 Februari 2024 bisa dilihat peminat atau pemilih pada saat pemilu 2024 ini meningkat ya dan relatif aman begitu ya kondisinya, di mana-mana masyarakat kelihatannya berbondong-bondong dari pagi hari melakukan pencoblosan dan bisa dibilang jauh peningkatannya dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Peningkatannya tersebut berdasar dari generasi milenial atau generasi kaum Z atau yang orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, Mbak? Iya, KPU Kota Medan belum mengidentifikasi klasifikasinya, ya, tapi dari jumlah masyarakat yang mencoblos itu ada peningkatan. Persentasenya bisa berapa diinformasikan? Mungkin dari perbedaan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kami melihat dari jumlah surat suara yang masuk ya, saat ini memang masih rekapitulasi di beberapa kecamatan dan masih belum selesai rekapitulasinya, sehingga dilihat dari rekapitulasi yang ada, mungkin estimasi kami, prediksi kami ada sekitar 70% dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Itu menandakan Anda berhasil menjadi Ketua KPU Medan yang akan menggaungkan informasi-informasi terkait sosialisasi politik. Saya politik. pikir warga Medan sudah mulai melek politik, begitu ya, melek menjatuhkan pilihan, sudah mantap dalam melakukan pemilihan dan ingin berkontribusi kepada negara kita ini. Berkontribusi pada negara, khususnya memilih pemimpin-pemimpin nantinya yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, gitu ya Mbak Atika. Terima kasih Mbak Atika, dan sebelumnya ada Pak Agus Arifin yang telah memberikan perspektif awalnya. Kita beralih lagi Mbak Atika untuk mempertajam informasi kita terkait tema yang sangat menarik ini. Saya kembali ke Pak Kapolrestabes Medan, Pak Teddy ini. Pak, bisa digambarkan kembali keterkaitan kepemiluan 2024 di Kota Medan ini seperti apa yang Bapak lihat dan tanggapan Anda serta pengamanannya, Pak Teddy?
Baik, terima kasih Mas Azril ya. Untuk kegiatan pemilu yang sudah berjalan di wilayah hukum Polrestabes Medan sejak di Januari sampai sekarang, kita sudah menyiapkan personil kita sebanyak 1.132 Mas. Ya, yaitu dalam tahapan kampanye, baik itu kampanye terbuka dan kampanye capres maupun cawapres sampai dengan tahapan penghitungan, baik itu penghitungan suara secara umum yang ada di 8.234 karena wilayah kami Mas ada 17 kecamatan masuk kota KPU Kota Medan dan 7 masuk KPU Deli Serdang. Nah, untuk kegiatan itu sejak penghitungan suara kemarin di masing-masing TPS kita sudah menyiapkan anggota sebanyak 1.132 dan sekarang masuk dalam tahapan penghitungan rekapitulasi di masing-masing PPK itu anggota kita yang kita siapkan sebanyak 324 dan ini masih berlangsung. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum tanggal 2 Mas karena memang dari KPU kita selalu koordinasi sebelum tanggal 2 semuanya itu dari PPK sudah masuk di masing-masing di kantor KPU Kota Medan. Ya, bentuk keseriusan dalam pengamanan kepemiluan 2024 ini Pak tergambar ataupun terpolanya seperti apa Pak untuk Kota Medan ini? Kota Medan ini kan begitu luas dan kota yang sangat majemuk berasal dari masyarakat yang berbeda pula backgroundnya. Iya, saya kira kita tahu Kota Medan ini kan masyarakatnya heterogen Mas. Ya. Artinya semua sudah paham ya apa yang menjadi hak pilihnya itu bisa disalurkan di masing-masing TPS, di masing-masing PPK. Ya sehingga semuanya yang kita harapkan sampai sekarang ini semua berjalan dengan aman dan kondusif. Oke, menjadi harapan kita dari berbagai narasumber tadi memiliki perspektif berjalan aman dan juga kondusif. Terima kasih Pak Teddy, itu yang menjadi harapan kita khususnya bagi warga Provinsi Sumatera Utara dan juga warga Kota Medan untuk kembali menciptakan proses kepemiluan yang kondusif dan juga aman nantinya. Saya kembali ke Pak Agus Arifin kembali. Pak, kalau kita melihat kontestasi pemilu 2024 ini sioganya itu bisa dikatakan kondusif meski terdapat beberapa pungutan suara ulang yang terjadi. Bisa Anda gambarkan ataupun ceritakan dan kemukakan kepada kita itu apa yang menjadi penyebab faktor pemungutan suara ulang itu bisa terjadi? Apakah karena ada pindah pemilih atau bahkan pencoblos ini lebih dari 2 kali? Karena begitu yang dapat saya informasinya Pak Agus. Ya mungkin untuk apa penyebabnya misalnya untuk Kota Medan ya mungkin nanti juga secara detail bisa disampaikan oleh Bu Mutia Ketua KPU Kota Medan. Nah itu untuk contoh untuk PSU yang ada di Kota Medan TPS 21 ya di Jalan Pabrik Tenun di Medan Petisah kalau tidak salah ya. Medan Petisah itu disebabkan oleh adanya pemilih yang domisilinya berdasarkan KTP elektroniknya itu berada di luar Kota Medan, tapi menggunakan menggunakan hak suaranya di TPS yang ada di Kota Medan. Nah itu kita menyebutnya sebagai daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Atau mengapa DPK. Pak bisa terjadi sedemikian rupa Pak? Pertama memang pada kesempatan ini ya, walaupun pemilunya sudah selesai pemungutan suara, mungkin bagi masyarakat Kota Medan khususnya yang mendengar ini dan mengetahui ini mungkin bisa menjadi ingatan untuk pemilu atau pilkada ke depan. Terutama nanti kita akan pilkada kan, rencananya di 27 November 2024. Gubernur dan juga wali kota. Ada kita juga sudah berusaha baik KPU Provinsi maupun KPU Kota mensosialisasikan tentang ketentuan daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus ini adalah pemilih yang tidak terdaftar. Anda sosialisasikan keterkaitan ini kepada siapa Pak sebenarnya? Apakah hanya di kecamatan atau ke personalnya sendiri? Kepada masyarakat luas melalui media sosial. Melalui media sosial. Tidak ada seperti kayak jemput bola dalam melakukan sosialisasi politiknya. Iya, itu yang efektif saya lihat sekarang ini kan untuk sosialisasi kan melalui media sosial, apakah melalui TikTok, IG dan seterusnya. Walaupun kita juga melakukan sosialisasi secara konvensional ya, melalui tatap muka langsung itu juga ada. Jadi DPK ini ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, di TPS tertentu, termasuk juga tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan atau pindah memilih. Nah, tapi karena ada anggapan yang salah di masyarakat bahwa katanya boleh ke TPS menggunakan KTP. Ya, itu juga saya dengar Pak. Jadi yang dimaksud dengan boleh menggunakan KTP ke TPS ini itu maksudnya adalah KTP yang domisilinya di
sesuaikan dengan alamatnya. Lantas informasi tersebut dapat dari masyarakat ini dari siapa Pak? Kalau bukan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan akan politik ini? Oh ya, kalau dari kita tentu kita menyampaikan sesuai dengan apa ketentuan yang ada. Bahwa yang dimaksud dengan DPK itu adalah dia boleh datang ke TPS karena tidak terdaftar dalam DPT menggunakan KTP, tapi ke TPS yang sesuai dengan alamat domisilinya yang ada di KTP. Baik. Bukan misalnya tiba-tiba KTP-nya masih di luar kota Medan, kemudian mendengar bahwa boleh ke TPS menggunakan KTP, sementara KTP-nya masih KTP luar kota Medan. Untuk kasus ini sebenarnya adalah KTP yang domisilinya sesuai dengan TPS yang ada. Nah ini yang apa yang simpang siur berarti terjadi, miskomunikasi ini ya Pak? banyak terjadi dari PSU yang ada, termasuk di Medan, termasuk juga yang ada di Paluta dan di Labura. Nah ada kasus yang lain adalah di Deli Serdang itu di satu TPS itu ada yang tertukar surat suaranya untuk surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Anda bisa mengatakan hal ini human error atau bentuk kesengajaan, Pak Agus? Ya, ini saya berani menyatakan ini human error. Apa indikator human errornya, Pak? Karena di kegiatan ini di kegiatan untuk logistik ini ada kegiatan namanya mensortir dan melipat surat suara di gudang-gudang yang ada di KPU Kabupaten Kota. Tentu dong Kemudian Pak, masih ada bentuk pengawasan saat itu. Setelah disortir, dilipat, itu sudah selesai, baru ada kegiatan setting. Setting ini misalnya memasukkan surat suara ke dalam sampul sejumlah suara yang dibutuhkan di satu TPS. Jadi itu disetting, kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan seterusnya. Nah, jadi kegiatan mensortir ini itu dilakukan oleh petugas kita, oleh masyarakat. Jadi mereka mengerjakan itu di gudang dan ya mungkin karena faktor kelelahan dari pagi sampai sore, kemudian juga human errornya mungkin. Tapi tentunya ada pengawasan Pak di situ, Pak Agus? Ya pengawasan tetap ada dalam SOP-nya, misalnya secara teknis di gudang tersebut biasanya beberapa masyarakat ini ada kelompoknya. Tahan sebentar Pak, kelompok apa yang dimaksud dengan Pak Agus dan bentuk pengawasan yang dilaksanakan dari Ketua KPU Sumut ini untuk menciptakan satu bentuk pelaksanaan yang sistematis dan juga mekanisme ini seperti apa pemirsa? Sesaat lagi kami akan hadirkan. Indonesia Kaya.
Ya, pemirsa, kontestasi pemilu 2024 telah usai digelar, namun kita ingin mengetahui terkait bentuk kesiapan dan persiapan pada masa itu dari berbagai pihak, khususnya dari KPU Sumut ini untuk menciptakan keberlangsungan yang sangat efektif dan juga kondusif dalam pelaksanaannya. Tadi saya masih berbicara kepada Pak Agus ini terkait bentuk pengawasan yang dimaksud seperti apa Pak dilakukan, mengingat bahwa pasti KPU Sumut ini selalu bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian untuk selalu mengawasi ataupun mengawal terlaksananya pelaksanaan pemilu yang baik ini. Pak Agus, seperti apa? Ya, untuk pengawasan terkait dengan untuk logistiknya, untuk surat suara dan lain memang secara teknis itu dilakukan di gudang kan, dan itu dikerjakan oleh masyarakat. Misalnya biasanya mereka ada satu kelompok misalnya 10 orang dengan target mensortir mungkin beberapa ratus kotak. Itu bisa tergantung banyaknya, bisa 3 hari sampai 4 hari. Nah, itu kalau dalam satu kelompok itu diawasi oleh pihak kepolisian berapa, Pak Agus? Ada diawasi oleh pihak dari Sekretariat, ada juga kemudian diawasi dari pihak kepolisian. Nah, itu memang meski diawasi dengan double pengawasan ataupun katakanlah protektif yang double ini, masih juga terdapat human error, Pak Agus? Iya, karena tapi kalaupun ada human errornya, mungkin dari jumlah total misalnya hampir 55 juta surat suara, itu mungkin tingkat persentase errornya mungkin 0,03%. Oke. Karena bisa kita lihat dari PSU yang ada. Kalau PSU terkait dengan surat suara yang tertukar, itu kan hanya 12 TPS di Serdang. Jadi sangat kecil tingkat tingkat kesalahannya. Oke, tapi pure ini adalah human error ya, Pak error. Agus? Karena kan masyarakat ini kan kita kan mengakomodir ya, masyarakat mau berpartisipasi, ada yang usianya juga ini ya, usianya udah sudah berumur ya, juga ada. Jadi memang masyarakat murni yang mengerjakannya dengan segala kemampuan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tentu berbeda. Karena tidak ada SOP untuk mengecek apakah petugas ini, masyarakat ini tingkat kehati-hatian tinggi, tidak ada. Tapi karena ketentuannya mereka hanya mendaftar, kemudian menyerahkan KTP elektronik. Tentunya pelaksanaan maupun rangkaian kepemiluan ini masih perlu dievaluasi untuk tahun-tahun berikutnya, begitu bisa dikatakan Pak Agus ya? Tentu. Oke, baik, saya kembali lagi beralih kepada Pak Teddy selaku Kapolrestabes Medan ini, bagaimana pula terkait mencegah ancaman propaganda pasca pemilu khususnya pada pencoblosan, mengingat masing-masing pendukung sangat mempertahankan calonnya untuk bisa menjadi pemenang. Pak Teddy, seperti apa ini Pak mencegahnya? Baik, Mas Asril, kita tahu bahwa propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pasca pemilu ini yang dilakukan oleh masing-masing partai tertentu itu pasti mempertahankan calonnya untuk menang ya, dengan dalam bentuk narasi dan video. Dan saran kami dalam hal ini ya, kita harus bisa memberikan propaganda juga dalam bentuk narasi dan video sesuai dengan fakta sebenarnya, Mas. Jadi kalau misalnya yang tadi dia sampaikan dalam bentuk narasi dan video, kita juga harus membalasnya propaganda itu dengan narasi dan bentuk videonya dalam fakta yang sebenarnya, supaya betul-betul apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Lantas kalau berbicara tentang propaganda, saya mengambil istilahnya sedikit Pak Teddy, bahwa berbicara tentang propaganda adalah informasi yang disebarkan suatu kelompok atau organisasi. Yang saat ini Anda katakan narasi ataupun video ini yang dikeluarkan dari kelompok atau perorangan, Pak? Ya, bisa kelompok, bisa perorangan. Ya, makanya itu dalam bentuk narasi videonya itu yang mungkin bisa supaya khalayak orang bisa melihat. Tapi kan kita juga harus bisa membalas propaganda itu dalam bentuk narasi dan video juga yang sesuai dengan fakta sebenarnya, Mas. Supaya betul-betul masyarakat bisa menilai sebenarnya apa yang disampaikan propaganda ini betul-betul terjadi atau tidak, Mas. Oke, selama melakukan kegiatan ini Pak, dari kepolisian ini kan selalu mengatakan bahwa harus menciptakan suatu bentuk humanis ya Pak. Begitu, bisa diceritakan nih Pak untuk pelaksanaannya untuk ke masyarakat kita dalam mengawal pemilihan itu bentuk-bentuk humanis yang dimaksud Pak? Ya, dalam bentuk humanis kita selalu mengawal setiap tahapan-tahapan kampanye pemilu ini
ya, baik petugas kami yang ada di masing-masing tempat, ya, yang sekarang ini masih dalam tahapan penghitungan rekapitulasi, ya kita tetap mengawal supaya kegiatan penghitungan di tempat PPK ini bisa berjalan. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing ketua PPK dan ketua KPU untuk menyiapkan suatu ruangan mediasi. Ya, ruangan ini disiapkan untuk tidak mengganggu penghitungan itu, Mas. Jadi kita selalu menyampaikan supaya semua pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya kembali lagi mengingat bahwa istilah politik ini dekat dengan hadirnya berita-berita hoax begitu ya Pak. Kalau dari pihak kepolisian sendiri Pak, seperti apa peranan dari kepolisian khususnya melihat banyaknya berita-berita yang belum tentu kebenarannya ini terjadi Pak Teddy? Baik Mas Azril, terkait dengan berita-berita hoax ya kita sudah sudah menyiapkan Satgas Cyber. Kita patroli cyber baik itu di tingkat kami Polrestabes dengan berkoordinasi di backup oleh Direktorat Cyber tingkat Polda. Ya kita menginventarisir ya berita-berita hoax tersebut. Ya setelah kita inventarisir, baru kita lakukan klarifikasi terhadap akun-akun itu, Mas. Ya setelah kita klarifikasi akun-akun itu, baru kita cek kebenarannya. Setelah itu baru kita akan sampaikan kepada Humas Polda untuk bisa disampaikan. Jadi kita tetap melaksanakan patroli cyber dan memang sekarang kan kegiatan dunia nyata dan dunia maya ini sudah seimbang, Mas Hasril. Jadi kita tetap melaksanakan patroli cyber yang mudah-mudahan kita bisa menginventarisir, kita bisa mengklarifikasi akun tersebut dan bisa kita sampaikan di media sosial. Patroli cyber ini Pak 24 jam begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Teddy, informasi dari pihak kepolisian ini sangat begitu katakanlah edukatif kepada pemirsa yang setia nonton TVRI Sumatera Utara ini. Saya kembali mencoba kepada Mbak Atika, tadi kita berbagai perspektif sudah berasal dari Pak Agus, begitu juga dengan Pak Teddy. Kalau di Kota Medan saya mendapat ada 2 kecamatan ya Bu Atika atau Mbak Atika yang bisa diinformasikan akan melakukan pemungutan suara ulang. Apakah alasan pemungutan suara ulang ini sama dengan Pak Agus, human error kembali, Mbak Atika? Iya. Jadi memang human error. Prinsipnya memang KPPS yang berada di 2 TPS yang dilaksanakan PSU itu memahami sebenarnya ketika kami validasi apa sebab dari peristiwa kenapa bisa sampai PSU, ternyata memang sebenarnya mereka memahami dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Mereka paham bahwa tadi ada penggunaan KTP, penggunaan C pemberitahuan tanpa disertakan oleh KTP, tapi diterima oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan. Kemudian juga di TPS Petisah ada sejumlah 37 orang tiba-tiba datang untuk menggunakan hak pilihnya, tapi menggunakan kategori tadi DPK ya. Nah, hanya saja tidak sesuai ketentuannya, di mana KTP elektronik yang mereka berikan adalah KTP elektronik di luar wilayah Medan Petisah. Artinya kan mereka memahami, tapi mungkin ada kegugupan didatangi oleh banyak orang pada saat itu, kemudian ketidaktegasan juga dari KPPS sehingga mereka tetap menerima. Namun sebelumnya KPPS tersebut sudah mendapatkan edukasi yang matang kah? Iya sudah. Jadi KPU Kota Medan setelah melakukan proses seleksi KPPS sekota Medan yang jumlahnya 48.531 orang ini, setelah hasil seleksi, setelah verifikasi berkas, mereka dilakukan BIMTEK. Diberikan BIMTEK terkait dengan apa saja yang menjadi tugas KPPS pada saat hari pencoblosan di TPS. Yang menjadi indikator Anda katakan human error itu apa Pak? Apa Ibu ataupun Mbak? Mereka mengakui kesalahannya, artinya mereka paham bahwa itu salah, tetapi dilaksanakan. Nah ini kan sesuatu yang bagi saya agak ambigu. Dan bagi saya juga unreasonable. Ya, betul sekali. Tetapi mereka menyadarinya pada saat kami panggil, kami verifikasi, kami validasi, kenapa bisa seperti itu? Bukankah di BIMTEK sudah dijelaskan bahwa yang bisa menggunakan hak pilih adalah untuk kategori DPK yang mempunyai KTP elektronik wilayah sekitar kecamatan tersebut. Kemudian bukankah semua pemilih yang terdaftar dalam DPT itu harus datang menggunakan C pemberitahuan dan juga menunjukkan KTP elektronik? Ya, mereka mengakui, paham Bu, tahu Bu, gitu ya. Tetapi dilaksanakan juga. Apakah ini tidak menyebabkan potensi kecurangan ini akan terjadi, Mbak Atika?
Saya melihat belum sampai ke sana, begitu ya. Saya masih melihat bahwa mereka ada kegugupan. Tapi Anda mengatakan di sini sudah meng-cross-check kejadian tersebut. Ya, saya belum melihat ada indikasi kecurangan sampai sana. Karena Yang dimaksud indikasi kecurangan saat itu seperti apa emang, Mbak? Kalau yang itu dikatakan kecurangan. Justru saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan indikasi kecurangan itu. Tadi kan disampaikan apakah ini kecurangan, begitu ya. Tetapi saya memverifikasi dari KPPS-nya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Mereka menyampaikan bahwa ini kelalaian mereka. Ini Kalau kita katakan mereka. jumlah KPPS pada setiap pemungutan suara itu ada berapa, Mbak Atika? 7 orang. 7 Satu orang. TPS. Ke-7 tersebut memang tidak sadar melakukan kesalahan atau tidak diinformasikan satu persatu? Mereka tidak sadar sampai pada akhirnya ada saksi di tempat yang menyampaikan kenapa ini atas nama seseorang begitu ya sudah pernah melakukan pencoblosan, kemudian kok ada lagi datang dengan nama yang sama. Itu diberitakan oleh saksi. Pada saat saksi menyampaikan hal tersebut, baru disadari oleh seluruh KPPS. Begitu. Itu yang terjadi di Titik Kuning di Kecamatan Medan Johor. Tetapi yang di Kecamatan Medan Petisah itu diketahui oleh Panwascam. Itu di TPS 05 begitu ya, Mbak? Iya, yang Titik Kuning 05, yang di Petisah 21. Itu diketahui disadari oleh Panwascam. Begitu ya. Jadi memang pada pagi hari pun sebenarnya khusus di TPS 21 pagi hari 2 orang sudah datang dengan membawa KTP elektronik di luar KTP Medan, khususnya di wilayah Kecamatan Petisah. Itu sudah ditolak. Ini pengakuan dari KPPS-nya, itu sudah ditolak. Tapi ketika datang beramai-ramai, mungkin saya melihat ada kegugupan. Saya tanya juga, kenapa bisa... Yang beramai ini dimaksud ada berapa orang? Bisa disebutkan, Mbak Atika? Kalau di TPS 21 ada 37 orang. Kalau di TPS 05 ada 16 orang. Oke. Iya. Dengan menunjukkan KTP, begitu? Case-nya berbeda-beda. Case-nya berbeda-beda. Berbeda-beda. Di 05 tadi ada yang datang dengan C pemberitahuan dengan nama yang sama, kemudian datang lagi orang membawa KTP elektronik dengan nama yang sama. Jadi bisa dibilang ada dalam tanda kutip pemilih ganda. Ketika diinformasi kepada masyarakat tersebut, mereka benar-benar tidak tahu setiap alur ataupun mekanisme dari kepemiluan ini? Masyarakat yang membawa KTP elektronik tidak tahu, tapi yang hanya membawa C pemberitahuan tidak teridentifikasi kan, karena dia hanya membawa C pemberitahuan, jadi identitasnya tidak jelas, tidak diketahui seperti itu. Tetapi kalau yang DPK tadi yang di TPS 21 KTP-nya ada, bisa dicek di DPT online dan memang bukan KTP Medan. Pasca kejadian tersebut Anda melihatnya seperti apa, Mbak Atika? Saya melihatnya ini human error. Human error? Iya. Oke. Dan kemudian saya ingin juga mempertanyakan terkait hal tersebut, sebenarnya kalau bisa dikatakan ada 2 TPS begitu di 2 kecamatan. Tadi TPS 05 dan juga TPS 21, Mbak. Kalau bisa dikatakan dari setiap KPPS ini apakah berbeda-beda untuk pemahamannya atau satu pemahaman? Harusnya satu, karena yang disampaikan aturan petunjuk itu satu. Ya, alurnya tetap menggunakan PKPU 25. Kemudian juga peraturan-peraturan yang disampaikan, tata cara yang disampaikan itu sama semua. Ya, tetapi kan jumlahnya cukup banyak ya, 48.531 orang. Dan saat itu pasti dihentikan langsung ya untuk akan hal pemungutan suaranya? Iya, langsung dihentikan, tidak ada pemungutan suara lagi pada saat di TPS 05. Ketika saksi menyadari dan menyampaikan keberatannya, kemudian dihentikan. Itu di TPS 05. Sedangkan di TPS 21 juga dihentikan, jadi tidak ada perhitungan lagi pada saat itu. Dari pihak lain, apa menjadi tanggapan mereka? Mungkin dari pihak-pihak Bawaslu ataupun pihak-pihak yang saksi lain dari situ untuk mendukung validnya ini bahwa human error, Mbak Atika? Ya mereka hanya memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Iya. Baik, saya coba beralih ke Pak Agus Arifin, mengingat bahwa salah satu terjadi di Kecamatan Kota Medan, ada di Medan Johor, dan begitu juga tadi informasikan Mbaknya, baik itu di TPS 05 dan 21. Tanggapan apa yang dimaksud dengan human error ini dari Kota Medan, Pak Agus? Ya, terkait dengan tugas KPPS ini, untuk Sumatera Utara itu ada 321.125 KPPS. Itu berada di 45.875 TPS Sumatera Utara. Nah,
Terkait dengan tugasnya, kita sudah melaksanakan BIMTEK terhadap seluruh KPPS Sumatera Utara. Dan untuk yang memberikan BIMTEK-nya juga atau fasilitator itu juga sudah dilatih. Jadi dilatih secara berjenjang, dari dilatih di tingkat pusat, di provinsi, juga KPU Kabupaten Kota. Termasuk juga untuk membimtek jajaran yang paling bawah ini di TPS atau KPPS itu juga dilakukan oleh PPS, PPK bersama dengan KPU Kabupaten setempat. Nah ini kan ada hal yang baru sebenarnya, tidak hanya bicara soal human error. Kalau pada pemilu di tahun 2019 itu KPPS yang dibimtek hanya 1 orang. Satu TPS itu ada 7 orang, hanya 1 yang dibimtek. Dan ketika itu dianggap bahwa banyak kesalahan dalam mengimplementasikan ketentuan yang ada. Kenapa? Karena kadang-kadang di internal mereka Namun mereka, sudah ada pemetaan itu sejak saat itu, Pak Agus. Ya sudah ada. Jadi ada yang dibimtek dengan yang tidak dibimtek. Kadang-kadang ada beda tafsir. Nah, lalu oleh KPU yang sekarang untuk pemilu di tahun 2024 itu semuanya dibimtek dengan difasilitasi oleh negara lah, terkait dengan kebutuhan anggaran untuk membimtek KPPS Indonesia, termasuk juga Sumatera Utara. Nah itu telah dilakukan secara bersamaan. Nah ini kan sama seperti kita sekolah, kan, atau kuliah lah, di satu kelas ada guru ada yang ngasih bimbingan. Kadang-kadang ada materi tertentu itu disampaikan penting, mungkin muridnya atau peserta BIMTEK itu mungkin lagi main HP mungkin gitu ya. Tapi kembali lagi Pak Agus, it is not reasonable kalau 6 orang KPPS itu sama pemahamannya tidak mengerti, Pak Agus. Oh ya, kalau mengenai 6 orang yang pemahaman itu tidak mengerti, tadi kan sudah dijelaskan. Tahan kembali Pak Agus. Medan. Makin menarik untuk kita perbincangkan akan tema menarik sekali ini pemirsa. Sesaat lagi kami akan hadirkan seperti apa hal tersebut pemirsa. Tetap bersama kami. Kita kembali ke Pak Teddy. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumber Menyapa, segmen Pilihan Rakyat, antisipasi ancaman propaganda pada kepemiluan 2024, masih bersama saya Muhammad Nasution. Pak Agus Arifin, kalau kita mengingat bahwa tadi sudah disampaikan terkait sebenarnya ataupun yogianya ini ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Boleh diinformasikan kembali itu Pak? Ya mungkin terkait dengan adanya pemilih yang tidak sesuai, tidak terdaftar dalam DPT yang di TPS setempat, kemudian terlanjur atau sudah mencoblos sementara dia tidak terdaftar menggunakan KTP. Itu memang kan di TPS kan ada 7 penyelenggara orang. Nah itu di TPS tersebut masing-masing KPPS kan sudah
ada tugasnya masing-masing. Ya. Misalnya KPPS 1, 2, 3, 4 atau yang paling terakhir KPPS yang ke-7 itu kan hanya menjaga tinta itu kan. KPPS yang ke-6 hanya memastikan bahwa pemilih itu setelah mencoblos dia memasukkan kotak suara sesuai dengan kotak yang ada dan seterusnya. Maka kadang-kadang begitu pemilih datang ke TPS pintu masuknya itu kan berhadapan dengan KPPS 1, 2 dan 4. Nah, itu KPPS yang lain kan menganggap berarti sudah sesuai. Nah, jadi mereka ya saling percaya saja. Nah, walaupun ternyata mungkin ada kelalaian dari KPPS yang 1 atau yang 4 sehingga itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya kembali menuju ke Pak Teddy, Kapolres Tabes Medan. Pak, apakah sejauh ini pihak kepolisian sudah menemukan adanya perselisihan antara pendukungnya, Pak? Sejauh ini? Sementara sampai sekarang belum ada. Belum ada ya, Pak. Baik, yang kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya koordinasi pihak kepolisian dengan penyelenggara pemilu atau sebaliknya koordinasi penyelenggara pemilu kepada pihak kepolisian, Pak Teddy? Baik Mas Azril, untuk koordinasi selama ini kami sudah sangat-sangat baik ya. Baik di level atas, saya sebagai Kapolres Tabes dengan Ibu Atika sebagai Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, kami sudah berkomunikasi, begitu juga dengan level bawah. Ya, kami koordinasinya sejak kemarin pada saat distribusi logistik, kami sering mengundang Ketua KPU, Ketua Bawaslu seperti apa persiapannya. Dan juga kami sering diundang juga sama Ibu Ketua, persiapan kami untuk tahapan ini juga sudah sering kami lakukan. Di samping itu kami selain pertemuan kami juga komunikasi by phone. Jadi ada hal-hal yang sifatnya ini kami sering mengontak Mbak Tika menanyakan tentang ini. Dan untuk level bawah juga kita sudah menyiapkan LO di masing-masing kantor KPU dan Bawaslu. Dan ini semua sudah berjalan dengan cukup baik. Dan sekarang dalam tahapan rekapitulasi ini yang berkat koordinasi kami yang seharusnya masing-masing panel itu baru 1-2, ini kita juga bisa membuat 4 panel. Jadi hubungan inilah artinya kita juga ingin mempercepat penghitungan ini dan juga kita mempertimbangkan kesehatan masing-masing penyelenggara dan pengamanan. Ya, sampai sekarang ini semua bisa kita koordinasikan dan bentuk nyatanya Ibu Ketua sudah mengeluarkan keputusan 8886 ya Bu ya, tentang penambahan panel. Itulah bentuk koordinasi kami selama ini, Mas Asri. Begitu masif ya berarti ya Pak, bisa dikatakan Pak Teddy. Saya kembali masih berbicara kepada Anda. Di awal segmen tadi Pak Teddy mengatakan adanya 1132 personel yang diturunkan untuk mengawal keberlangsungan kepemiluan 2024 ini. Terkait PSU ini Pak, bagaimana terkait pengamanannya juga? Iya, kalau PSU yang sudah lewat kemarin tanggal 21 kita melakukan selain petugas PAM yang ada di sana, kita melakukan penebalan. Kita menyiapkan 30 personil. Kita menyiapkan di luar daripada ini untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan PSU ini betul-betul bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke, itu menjadi hal yang sangat kita harapkan ya Pak, begitu Mas. ya Pak Teddy. Saya kembali ke Mbak Atika terkait tentang bentuk konsolidasi dan juga kerjasama yang baik antara pihak polisian dan juga Mbak Atika selaku Ketua KPU, bagaimana Anda melihat dan menyikapinya? Ya, kami memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Tabes tadi rutin ya, rajin kami berkomunikasi dalam artian untuk saya membutuhkan untuk pengamanan mulai dari distribusi logistik dari sebelum hari pencoblosan, distribusi logistik bahkan pada saat pengamanan di gudang juga kami membutuhkan pengamanan, kemudian persiapan TPS, kemudian distribusi H-1, distribusi logistik, penjagaan logistik di tingkatan PPS, di kelurahan, ya saya sangat membutuhkan koordinasi demikian. Bahkan sampai sekarang pun pada saat di masa rekapitulasi yang masih berlangsung sampai tanggal 2 Maret 2024 ini, saya juga masih minta dukungan dari pihak pengamanan dalam hal ini Polrestabes Kota Medan karena memang dinamika di memasuki ini sudah hari ke-11 ya. Memasuki hari ke-11 tentu saja dinamikanya akan semakin tinggi. Jadi bisa saja ada kurang jumlah surat suara dari satu pihak, kemudian ada yang keberatan. Nah, kalau yang demikian itu kalau tidak segera diamankan atau tidak segera dilakukan komunikasi secara komunikatif. Tadi Pak Kapolres Tabes juga sudah menyampaikan bahwa ada ruang khusus untuk mediasi pada saat kalau ada terjadi
perdebatan terhadap jumlah suara. Biasanya yang terjadi itu pada saat rekapitulasi adalah jumlah suara. Saksi. Sejauh ini ada perdebatan yang berlangsung? Ada beberapa di Kecamatan Medan Amplas, kemudian yang dari salah satu calon legislatif Kota Medan? Iya, di Kecamatan Medan Johor dan juga di Kecamatan Medan Tembung. Tetapi semuanya alhamdulillah sudah bisa diatasi. Baik, terkait PSU ini bagaimana Anda melihat keberlangsungannya? Apakah ada perbedaan mungkin dari pengawasan, juga pengawalan dari pihak pengamanan? Tika? Saya melihat sedikit ada perbedaan dibandingkan pada saat hari pencoblosan ya. Karena pada saat hari pencoblosan kami H-7 sebelumnya ya Pak ya, berkoordinasi, kami diundang sebelumnya oleh Pak Kapolrestabes, kemudian KPU juga memfinalisasi mengundang Kapolrestabes dan segenap jajaran Forkopimda untuk turut serta dalam pengamanan dan menenteramkan keamanan dan berjalan lancar nanti hari pencoblosan begitu. Oleh karena itu kami tetap bersinergis lah dengan Forkopimda dan nggak mungkin juga KPU bekerja sendiri. Oke. Dan terakhir mungkin sebelum ke narasumber yang lain, Anda melihat salah satu perselisihan yang terjadi dari salah satu calon anggota legislatif seperti apa? Perselisihannya ya memang adanya jumlah suara. Apakah ini termasuk propaganda politik yang sering terjadi? Tidak. Saya rasa ini bukan sebuah propaganda, tapi bisa jadi mungkin saksi salah mencatat, menyalin karena dalam proses perhitungan di tingkatan TPS, di tingkatan KPPS saat itu kan disaksikan juga oleh saksi-saksi, masyarakat juga boleh ikut menyaksikan, tapi tidak boleh ada di dalam TPS. Kalau di luar TPS menyaksikan boleh. Nah, belum lagi masalah stamina dari para saksi. Bisa saja saksi dengarnya 10, tercatat 11 misalnya begitu ya. Sehingga pada saat direkapitulasi di tingkatan kecamatan ada perbedaan. Nah, tentu saja hal-hal demikian itu hal yang wajar dan ada solusi dari perdebatan-perdebatan yang demikian. Baik, saya menuju ke Pak Teddy kembali sebelum ke Pak Agus Haripin nanti yang akan lebih berbicara lebih banyak. Pak, terkait dengan pemilu legislatif, apakah hal ini juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian, Pak? Iya, saya kira semuanya tetap jadi perhatian kita, karena memang kan pemilu ini bukan hanya PPWP saja, tapi semua caleg dari tingkat DPR, RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Kita tetap mengamankan semua pelaksanaan itu sampai pada saat nanti penghitungannya secara lengkap, baik itu di tingkat PPK maupun di KPU Kota dan KPU Provinsi. Untuk rekapitulasi ini sendiri, kata Mbak Atika semakin meninggi ataupun bisa katakan semakin memanas, kalau saya bisa katakan, dari pihak kepolisian menyikapinya seperti apa dan pengamanannya juga seperti apa ini, Pak Teddy? Ya, saya kira kalau ada yang keberatan hal yang wajar ya, tapi kan semua itu ada tempat untuk bisa diselesaikan. Makanya tadi sampaikan Mbak Ibu Ketua tadi, kalau memang seperti itu tinggal nanti ditentukan saja di mana nanti akan dibukakan kota TPS itu. Untuk pengamanan kita sudah menyiapkan mengantisipasi sekecil mungkin ya, karena ada isu-isu bahwa salah satu caleg ini akan mengajak ya sekelompok orang dan kita sudah menyiapkan pengamanan itu. Artinya kita komitmen ya jangan sampai terganggu pada saat penghitungan dan kita akan mengamankan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Mas. Kita kasih tepuk tangan dengan Pak Kapolrestabes Medan yang sangat begitu strong sekali untuk mengamankan pemilu 2024 ini. Saya kembali ke Pak Agus Haripin. Anda melihat dinamika politik yang terjadi khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini dalam menyikapi rekapitulasi ini seperti apa, Pak Agus? Ya, untuk dinamika pemilu Sumatera Utara terkait dengan rekapitulasi, pertama saya sampaikan dulu bahwa KPU Sumatera Utara terus terang sangat terbantu dengan adanya dukungan dari aparat keamanan baik TNI dan Polri. Dari awal itu ya, dari mulai tahapan termasuk kampanye dan sampai saat ini. Bahkan untuk yang terakhir itu ada kericuhan ya di Tapon di Tengah, kecamatan salah satu itu kan ada kericuhan pada saat rekap. Itu juga kita sebagai penyelenggara kita di bawah tentu kan merasa terancam kan di bawah tekanan.
Tapi memang itu segera dapat diselesaikan karena ada dukungan dari pihak kepolisian, sehingga walaupun sempat ricuh sampai melempar kursi segala macam waktu itu ya, dan itu kan beredar di media sosial, kan? Tapi dengan ada pendekatan dan ada jaminan kepastian keamanan dari pihak kepolisian, mereka bisa berlanjut walaupun ada jeda beberapa jam. Nah, terkait dengan rekapitulasi ini, pada kesempatan ini saya sampaikan supaya masyarakat juga mengetahui bahwa saat ini adalah proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota. Ada yang memulai tanggal 24, ada yang hari ini, dan itu dalam di ketentuan yang ada itu sudah harus selesai selama lapaknya pada tanggal 2 Maret 2024. Kemudian nanti akan berlanjut untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi. Itu nanti bisa dimulai nanti ya, bisa juga di tanggal tapi yang paling penting bahwa itu sudah harus selesai di tanggal 5 Maret. 5 Maret 2024 untuk tingkat kabupaten. Ini kan sudah berjalan kan. Kalau di kecamatannya paling lambat tanggal 2 Maret, kemudian di kabupaten, KPU kota itu paling lama tanggal 5. Dan untuk provinsi nanti paling lama harus selesai ini di tanggal 10. Kemudian di tingkat nasional itu paling lama harus selesai pada tanggal 20 Maret. Jadi ketika sudah resmi diumumkan semua semua perolehan hasil termasuk presiden dan seterusnya, bagi peserta ketika ada memang tidak menerima hasilnya, ada mekanisme hukum yang lain. Mereka boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah disebut itu banding namanya? Ya, tidak banding. Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau terjadi perselisihan perolehan hasil suara, kepada peserta masih ada boleh mengajukan banding atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi peserta maupun masyarakat tetap harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, begitu ya, Pak Agus? Sudah pasti. Baik, mengingat waktu kita terbatas, saya mau ngajak ketiga narasumber saya ini apa yang menjadi pesannya kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa kalau kita mengingat pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 telah usai. Saya mulai dari Pak Kapolrestabes Medan. Pak Teddy, silahkan. Ya, terima kasih Mas Azril. Kepada warga Kota Medan, kita berharap kita sudah menyelesaikan satu kegiatan pemilu, yaitu pencoblosan kemarin, sekarang tinggal penghitungan. Mari kita memfokuskan untuk persiapan hari besar, bulan puasa dan Lebaran. Mari kita sama-sama kembali ke kegiatan semula, sehingga semuanya ini bisa kehidupan warga Kota Medan bisa berjalan dengan aman, dan kita juga menghadapi hari-hari besar juga bisa semuanya lancar. Mungkin itu, Mas. Dari Mbak Atika, singkat dan padat, harapannya seperti apa? Silahkan. Iya, kami berharap semua sudah terselenggara pemilu ini, kesadaran untuk memilih sudah semakin meningkat. Amin. Namun kesadaran untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan juga harus semakin meningkat. Baik, saya beralih ke Pak Agus Arifin untuk memberikan satu bentuk pesan yang sangat-sangat informatif kepada masyarakat kita. Ya, kepada masyarakat Sumatera Utara, KPI Sumut mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu. Dan juga yang paling penting saat ini, kita berharap kepada masyarakat Sumatera Utara untuk bijak bermedia sosial. Karena ini tidak menyebarluaskan berita-berita hoax ya Pak? Karena itu bagian dari upaya kita untuk tetap menjalin kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Kita jadikan media sosial menjadi bahan media mempererat, bukan menjadikan masyarakat itu terbelah atau terpecah. Mungkin itu saja. Sedikit untuk mengawal hasil pemilu hingga 20 Maret nantinya, seperti apa Anda harapkan kehadiran masyarakat kita? Ya, untuk itu ya tentu kalau ada masyarakat yang tetap berpartisipasi dalam mengikuti tahapan-tahapan ini, tentu kita sangat bergembira ya. Tapi kita harap juga yang pastinya peserta pemilu termasuk partai politik juga harus tetap mengawal ini, karena KPI tentu melaksanakan tahapan ini secara terbuka.
transparan dan akuntabel. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran 3 narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Dimulai dari Mbak Atika selaku Ketua KPU Medan dan juga ada Bapak Agus Arifin selaku Ketua KPU Sumut dan yang terhormat kepada Bapak Kombes Pol Dr. Teddy John Sahalmarbun SHM selaku Kapolres Tabes Medan yang telah berbagi perspektif luasnya akan tema menarik antisipasi ancaman propaganda pada pemilu 2024. Semoga memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan terlebih di Kota Medan. Semoga memberi manfaat dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat sore. Assalamualaikum.